ada kerajaan, meninggal diwariskan ke anaknya. Jadi kalau sekarang orang memimpikan khilafah yang seperti apa? Sementara yang sering dibangga-banggakan Turki Utsmani lebih gila lagi. Kan sama sekali tidak mencerminkan. Nggak ada bedanya dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram. Nggak ada bedanya itu. Agama para raja-rajanya aja yang berbeda. Agama warganya aja yang berbeda. Padahal itu sistem politik yang lazim pada zaman itu. Rasulullah satu-satunya yang menegakkan sistem politik yang tidak lazim. Di luar Haramain itu masih ada kerajaan-kerajaan. Yang itu raja. Di Jawa waktu itu juga raja-raja. Rasulullah tidak menempatkan diri sebagai raja yang menunjuk siapa penggantinya. Walaupun ada berbagai riwayat gitu bahwa Sayyidina Abu Bakar terpilih karena ada kesaksian bahwa Rasulullah menitipkan umat kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali ya, kebetulan waktu itu waktu ketemu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali-nya nggak ada. Dipersingkat ya karena sudah ternyata baik. Jam 10. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan nama saya Firman. Saya merupakan salah satu lulusan dari universitas di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Ahmad Dahlan, tempat saya belajar mengenai Islam. Karena untuk yang pertama saya ingin soroti terlebih dahulu untuk judul diskusi khususnya pada malam hari ini. Itu saya lihat di media sosial mengenai Islam dan radikalisme. Sangat menarik sekali karena saya berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah yang sampai dengan detik ini MIT Mujahidin Indonesia Timur itu masih menjadi sebuah pembahasan hangat di masyarakat. Namun dari MIT sendiri juga masih berkembang. Mungkin ada beberapa hal yang memang berangkat dari keresahan kenapa MIT itu bisa berkembang. Namun lebih pokok ingin saya tanyakan, saya juga sempat membaca buku dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid yang berjudul itu Ilusi Negara Islam. Kurang lebih itu ada relevansinya dengan pembahasan topik kita malam hari ini, yang dimana itu mengenai gerakan Islam transnasional, masuknya Islam transnasional di Indonesia, kemudian berkembang dan lain sebagainya. Sejauh itu juga kalau seandainya kita mau lihat sejarah ke belakang, sebelum masuknya proklamasi 45 yang disampaikan oleh Bung Karno, itu mengenai perdebatan bentuk negara khususnya, itu sudah jauh dari orang-orang kita terdahulu. Bahkan pada saat itu, dalam sebuah konsep negara itu dicantumkan 7 kalimat di belakang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita refleksikan kembali terlebih dahulu pemikiran kita ke situ. Yang jadi pertanyaan, apakah Islam transnasional yang masuk ke Indonesia itu menginginkan Indonesia ini menjadi negara Islam? Kemudian seperti yang kita ketahui, masyarakat kita itu tidak bisa terlepas dari 3 hal. 3 hal itu yang paling prioritas adalah agama, kemudian budaya, dan yang terakhir adalah negara. 3 ini tidak bisa dilepas dari lingkungan ataupun kehidupan kita di Indonesia. Nah, kalau seandainya itu yang pertama, pertanyaan pertama, apakah Islam transnasional menginginkan negara Islam ataupun gerakan-gerakan tersebut yang dalam tanda kutip itu sebagai gerakan radikalisme, gerakan ekstremisme dan lain sebagainya itu apa aspek yang mendasari dari gerakan tersebut? Nah, kemudian munculnya radikalisme ini, kita harus pastikan juga bahwa Islam itu harus dipastikan radikalisme hanya sebagai terminologi dalam agama. Bagaimana kita sebagai umat yang beragama harus mendalami secara mendasar mengenai konsep teologis kita. Dan yang terakhir pertanyaan saya, apakah salah jika Islam masuk dalam ranah politik ataupun gerakan politik? Kita bisa lihat jauh juga sebelum-sebelumnya, bahkan ada beberapa ormas yang dia ingin masuk ke ranah politik, bahkan sudah masuk juga di ranah politik.
tentunya tidak terlepas daripada kekuasaan untuk mengatur semua kebijakan masyarakatnya. Mungkin itu saja, ada 3 pertanyaan. Saya ulangi kembali dan saya afirmasi. Pertama, apakah Islam transnasional menginginkan negara Islam? Kemudian aspek dari Islam, dari Islam radikal itu apa? Dan yang terakhir, apakah salah jika Islam masuk dalam ranah politik dan membuat keputusan dalam ranah kekuasaan? Seperti itu. Terima kasih, selamat malam. Ini pertanyaannya saya kira mungkin paling penting ya dari diskusi ini. Islam radikalisme, Islam selalu dikaitkan dalam radikalisme dalam beberapa tahun. Munculnya sebuah istilah pada dasarnya tidak selalu mengacu pada pengertian etimologisnya. Sama dengan radikalisme. Ketika tadi saya jelaskan yang saya maksud radikalisme itu kalau udah pro kekerasan, itu versi saya. Tapi versi BNPT kan beda lagi. Kalau anti Pancasila itu radikal menurut BNPT, ya begitu loh. Nah, kalau misal apalagi gitu, takfiri buat BNPT itu radikal. Nah, buat saya yang nggak saya kategorikan radikal, tapi kan yang dipakai negara kategorinya BNPT bukan kategori saya. Jadi kalau ada orang takfiri, ya kita menyebutnya ya takfiri aja. Kita nggak menyebutnya radikal, gitu kan? Kita menyebutnya takfiri. Nah, di situ. Nah, kenapa istilah ini muncul? Saya kira karena kan kesejarahannya istilah ini kan muncul pada dasarnya pasca serangan Al-Qaeda terhadap gedung WTC di Amerika, dan kemudian Amerika menyerbu Afghanistan untuk memburu Osama bin Laden. Nah, asal muasal bahwa istilah ini kan dari situ. Ada sebuah tindakan pengeboman gedung pencakar langit di Amerika yang pelakunya atau menurut informasi gitu, pelakunya dari kelompok yang memang menganggap itu bagian dari perintah agama. Di situ ada banyak tindakan terorisme di dunia ini, tapi tidak banyak yang menganggap tindakannya bagian dari perintah agama. Ada seorang ilmuwan, Ted Kaczynski, itu teroris, orang ilmuwan, fisikawan, jago banget, dia jadi teroris. Tapi dia nggak mengatasnamakan agama. Karena dia nggak mengatasnamakan agama, dia nggak menganggap orang yang beda agamanya sebagai musuh yang harus dihancurkan. Nah, begitu orang mengatribusikan tindakannya itu mengatasnamakan agama, artinya semua orang yang berbeda agama dianggap musuh. Artinya ada berapa miliar musuh Islam. Nah, di situ menjadi masalah. Nah, semua yang berbeda dengan musuh, nggak peduli laki, perempuan, dewasa atau anak kecil. Di situ menjadi persoalan. Ketika sebuah ekstremisme atau radikalisme pro kekerasan itu diatribusikan lewat agama, sama dengan rasialisme. Kalau orang membenci orang berdasar ras, nah itu problem. Orang sekarang di Amerika ya far right gitu ya, kulit putih membenci kulit hitam. Ya udah dia membenci kulit hitam. Mau yang laki, perempuan, yang kecil pun dia benci. Karena dia memang membenci ras. Nah, beda dengan beberapa tindakan, gerakan-gerakan teror juga yang menggunakan pendekatan kekerasan juga, tapi melawan kekuasaan. Dia nggak punya musuh ras atau agama. Dia musuhnya adalah the ruler, penguasa. Dia bahkan mungkin nggak memusuhi anaknya penguasa. Berbeda. Saya punya pengalaman 98 di kalangan teman-teman saya dulu ya, kami disebut sebagai ekstrem kiri. Ya, habis 27 Juli saya juga harus sembunyi, saya kira generasinya Susi semua ini. Kami disebut ini, dan ada beberapa teman kami yang pikirannya memang sangat radikal. Saya punya teman yang pernah latihan senjata di luar negeri pada zaman itu. Tapi mereka nggak menganggap keluarga pejabat itu musuh. Mereka hanya menganggap penguasa yang memegang kekuasaan itu loh, yang menindas ini, yang musuh, yang boleh dilawan dengan kekerasan. Nah, problem ketika atribusinya agama. Nah, di sini makanya kemudian kenapa radikalisme itu dianggap membahayakan semua orang, karena dia memusuhi semua orang yang nggak tahu urusan. Korban-korban bom gereja, orang yang nggak tahu apa-apa. Orang nggak tahu apa-apa, dia nggak bersalah. Ada anak kecil, ada ini, orang nggak tahu apa-apa. Saya kira kalau gerakan politik yang kekerasan,
termasuk pakai bersenjata, dia nggak akan membabi buta. Dia hanya menarget orang yang dianggap memang pemegang kekuasaan sumber masalah, sumber penindasan, sumber kekacauan. Nah, di sini menjadi persoalan. Kenapa bisa muncul? Kenapa keprihatinan publik itu demikian besar terhadap apa yang disebut radikalisme Islam? Karena mengatribusikannya pada agama. Berbeda dengan ekstremisme yang lain. Saya katakan bahwa yang ekstrim itu ada di semua agama. Sekarang di Myanmar sana, itu juga tentara-tentaranya itu memusuhi Rohingya karena mereka Muslim dan dianggap bukan bagian ras yang layak ada di Myanmar, di Burma. Di India sekarang juga ekstremis Hindu juga gila dan memusuhi seluruh orang Islam ibaratnya. Nah di situ, nah, di Amrik ras. Nah di situ. Jadi kenapa ini menjadi perhatian besar? Karena begitu itu diatribusikan pada agama, seluruh orang yang di luar agamanya sebagai out group, dia in group. Yang out group berarti itu musuh. Di in group aja, kalau kelompok itu makin ekstrim, makin strict, susah juga ketemu tadi. Namanya mau Ikhwanul Muslimin, Salafi, Wahabi itu ragamnya banyak dan susah ketemu satu sama lain. Karena doktriner. Nah, di situ. Nah, sekarang misal kalau kita mengacu misal dianggap gitu ya sebagai istilahnya banyak dulu banyak istilah dipakai fundamentalisme. Tapi juga yang disebut fundamentalis juga kita bisa berdebat radikalisme, ekstremisme. Saya sendiri pada dasarnya lebih sering menggunakan istilah ekstremisme daripada radikalisme atau fundamentalisme. Dalam Islam kita harus jujur, misal banyak orang kita mungkin setengah nggak terima gitu ya radikalisme dikaitkan dengan Islam, tetapi kita juga menemukan fakta di mana memang kekerasan yang mengatasnamakan Islam itu udah memicu korban banyak, gitu loh. Dan korbannya banyak sekali orang yang memang orang sipil dalam tanda kutip, orang sipil. Ya. Salah satu misal, dan kita memang menyimpan masalah harus kita akui saya kira untuk sebagai refleksi ya. Sekarang kita aja untuk berdebat sama kelompok-kelompok ini terkait ayat gitu. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Da faulaika humul dzalimun, faulaika humul fasikun. Nah, memaknai wa malam yahkum bima anzalallah itu buat mereka kan jelas. Ya pokoknya ayat Quran atau hadis yang sahih di situ. Dalam urusan hukum sehari-hari ya, urusan hudud misalnya, kita kalau kita nggak ngikuti hudud yang ada di ajaran gitu kan, di hadis, ya kita dianggap tidak ngikuti apa yang diturunkan Tuhan. Di situ belum nyampe level politik perdebatannya. Bahwa demokrasi itu tidak ngikuti, itu sama dengan menghukumi dengan bukan yang diturunkan Tuhan. Maka kemudian mengikuti khilafah. Walaupun bisa kita tanyakan, apakah khilafah itu sesuai yang diturunkan Tuhan? Orang kayak Gus Dur menganggap nggak ada kewajiban. Islam mungkin ada ayat yang cukup jelas tentang pentingnya pemimpin, tetapi sebagai bentuk pemerintahan tidak begitu jelas. Maka Gus Dur berpandangan seperti itu. Kalau kita berkaca pada masa Rasulullah, iya Rasulullah itu seorang Rasul, Nabi, sekaligus juga manusia biasa, sekaligus kepala pemerintahan. Dan seluruh keputusan Rasulullah tidak bisa salah karena itu berdasar wahyu. Di situ. Hukum Tuhan direpresentasikan oleh Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah tidak ada yang bisa menggantikannya karena nggak ada yang bisa merepresentasikan wahyu Tuhan. Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh musyawarah para suku-suku sahabat-sahabat. Sayyidina Umar ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Utsman dipilih lagi. Ya kan? Nah, dengan modal yang juga berbeda. Kemudian Sayyidina Ali. Dan dalam rentang itu ada sekian peristiwa kekerasan dalam politik masa Khulafaur Rasyidin. Kalau kita itu kemudian Umayyah udah nggak ada bedanya dengan kerajaan. Jadi kalau Umayyah itu setara masanya sama Sriwijaya, beda agama aja. Tapi kerajaan, meninggal diwariskan ke anaknya. Jadi kalau sekarang orang memimpikan khilafah yang seperti apa? Sementara yang sering dibangga-banggakan Turki Utsmani lebih gila lagi. Kan sama sekali tidak mencerminkan
Nggak ada bedanya dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram. Nggak ada bedanya itu. Agama para raja-rajanya aja yang berbeda. Agama warganya aja yang berbeda. Padahal itu sistem politik yang lazim pada zaman itu. Rasulullah satu-satunya yang menegakkan sistem politik yang tidak lazim. Di luar Haromain itu masih ada kerajaan-kerajaan. Yang itu raja. Di Jawa waktu itu juga raja-raja. Rasulullah tidak menempatkan diri sebagai raja yang menunjuk siapa penggantinya. Walaupun ada berbagai riwayat gitu bahwa Sayyidina Abu Bakar terpilih karena ada kesaksian bahwa Rasulullah menitipkan umat kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan bahwa oh Sayyidina Ali, ya kebetulan waktu itu waktu ketemu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Alinya nggak ada. Tapi Rasulullah tidak mewariskan sebuah wasiat yang jelas. Dan jelas dia tidak mewariskan kepada keturunannya atau menantunya. Kalau kerajaan udah pasti. Atau adiknya atau menantu anak-anaknya. Rasulullah tidak. Artinya Islam membangun sebuah sistem politik yang berbeda dari sistem politik yang lazim pada zaman itu, yaitu kerajaan atau kesultanan. Nah, sementara sekarang orang zaman abad 21 gara-gara semangat Islam justru pengen memulihkan sistem dengan istilah khilafah itu. Kekhilafan itu. Jadi ini yang problematis. Menurut saya ini lebih ya, gagasan-gagasan ini menurut saya tidak sulit untuk dipatahkan saya kira. Tetapi menurut saya ini memang berakar pada kekecewaan pada sistem demokrasi. Jadi pertama-tama bahwa memang sistem demokrasi ini mungkin dianggap tidak cukup memuaskan bagi banyak orang, kemudian orang mencari-cari yang lain. Nah, yang Islam kemudian mencoba menggalinya dari sejarah Islam belakangan hari, ketemunya khilafah. Padahal khilafah ini juga nggak bisa disebut Islami. Khilafah yang kita kenal itu menurut saya nggak ada yang bisa disebut Islami kecuali agama para raja-rajanya dan para pejabatnya. Mau Umayyah, mau Abbasiyah, mau Fatimiyah, mau yang apalagi Turki Utsmani. Nah di situ. Nah jadi mungkin memang refleksinya adalah sejauh mana demokrasi ini bisa memuaskan umat Islam di Indonesia. Pertanyaannya mungkin di situ. Karena mengajukan gagasan khilafah jelas saya kira sangat lemah buat kita semua yang belajar. Ya tidak rumit untuk men-challenge gagasan itu. Nah, tetapi kan satu hal ini dalam konteks politik, tetapi dalam konteks yang lain gimana? Soal hukum. Yang disebut sebagai hukum Islam. Makanya kan ada kelompok yang pengen ada Islam itu baru bisa ini kalau khilafah berkuasa. Kalau khilafah yang menang, baru hukum Islam bisa ditegakkan. Nah, kan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan orang kayak FPI saya kira nggak begitu berkepentingan besar terhadap khilafah atau terhadap negara Islam, tetapi dia lebih pengen syariat Islam. Artinya Piagam Jakarta yang dihapus dikembalikan. Nah, di situ. Artinya memang level-levelnya ini berbeda dan saya kira yang related dengan yang disebut sebagai kelompok radikal, saya kira memang yang berusaha mengubah sistem politik dan sistem sosial secara mendasar. Pancasilanya diubah, hukumnya diubah. Beberapa waktu lalu saya men-screenshot ini dari Facebook. Oh memikir, wah kalau Indonesia seperti Saudi maka itu akan ini, aman inilah. Punya mimpi seperti itu. Nah kita menyaksikan. Ada kekecewaan dengan situasi Indonesia, situasi demokrasi. Tapi kemudian larinya ke Saudi. Tapi apa ke Saudi Islami? Ya Saudi kerajaan. Gitu loh. Raja Salman mewariskan kepada Muhammad bin Salman. Atau sebelumnya adiknya, terus ininya. Ini. Apakah itu Islami? Tidak, bertahun-tahun. Dan kerajaan-kerajaan Arab modern ini muncul setelah runtuhnya Turki Utsmani. Mereka merayakan keruntuhan Turki Utsmani. Semua kerajaan di Timur Tengah hari ini itu adalah bentuk perayaan atas runtuhnya Turki Utsmani. Karena sebelumnya ini adalah kekuasaan Utsmani. Begitu Utsmani rontok, deal sama Inggris. Nah, baru bikin kerajaan sama Inggris dibiarin jadi kerajaan kecil-kecil. Tuk 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 tuk. Jadi inilah sekarang kerajaan modern yang oleh sebagian umat Islam dianggap mewakili kekuasaan Islam.
Nah, jadi ada banyak pertanyaan di situ. Nah, kemudian dari soal hudud, ya tadi kelompok-kelompok ini menganggap memang ya tadi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sementara ada hadis mencuri potong tangan. Berapa banyak negara sekarang yang masih menerapkan potong tangan? Bahkan negara di Timur Tengah. Zaman Rasulullah nggak ada penjara, kita nggak pernah menemukan hadis tentang orang dihukum penjara. Tapi juga sama, kita sulit saya kira menemukan cerita tentang penjara zaman Majapahit. Subversi waktu itu dibunuh, hukum ini apa ya? Dibunuh atau diusir. Maka ada istilah perdikan atau memang diasingkan. Dalam sejarah Romawi, dalam sejarah Majapahit, dalam sejarah kerajaan zaman itu, hukuman dibunuh atau diasingkan itu biasa. Karena nggak ada konsep penjara. Nah, sejarah Islam zaman Nabi juga nggak ada konsep penjara. Kita nggak mengenal bahwa ada penjara zaman Nabi. Artinya hukuman, hukum tangan, hukum lemparin batu, itu bukan hukum khas Islam. Itu bukan hukum khas Islam. Di luar Islam, itu juga dipraktekkan. Itu juga terjadi di situ. Dan banyak sekali kita lihat pada dasarnya dalam tradisi Islam yang memang, yaitu udah berkembang sebelumnya. Haji itu sebelum Islam udah ada haji, tapi haji yang seperti sekarang itu haji yang mengikuti Rasulullah. Tapi Ka'bah itu udah jadi tujuan pada zaman itu. Di situ kita membaca patung-patung sekarang tafsirnya selalu teologis, itu berhala. Tapi patung itu juga kayak simbol kota. Jadi kayak penghancuran patung itu juga membentuknya pergeseran pusat kota, metropolitannya geser. Seperti itu. Bahkan nama-nama, nama Allah, sebutan ya, sebutan Allah. Banyak orang awam menganggap dia itu khas Islam. Bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah namanya. Udah dipakai. Dan menggunakan nama Muhammad pada zaman Nabi itu banyak. Banyak anak-anak yang memiliki nama Muhammad pada zaman Rasulullah, bukan hanya Rasulullah bukan hanya Muhammad bin Abdullah. Artinya ada banyak sekali tradisi sebelum Islam yang tetap dipelihara dan terima di dalam Islam, tapi ada perubahan-perubahan. Ada juga sistem-sistem sosial yang sebelum Islam, nah, termasuk sistem politik juga. Tetapi Islam mengubah banyak hal. Sistem politik nggak mengikuti kerajaan yang ada di sekitar-sekitar yang pada abad ke-7 Masehi. Teman-teman bisa riset tentang sistem politik pada abad ke-7 Masehi itu seperti apa. Hampir di seluruh benua termasuk di Nusantara. Dan Nabi mendirikan sebuah sistem politik baru yang menurut saya paling mendekati demokrasi daripada mendekati kerajaan. Daripada mendekati monarki. Nah, sementara orang yang berpikir tentang khilafah, rujukannya Turki Utsmani yang monarki. Jauh sekali dari prinsip-prinsip Islam. Kalau kita ngitung Khulafaur Rasyidin aja lebih dekat demokrasi, jelas dia bukan monarki. Sayyidina Abu Bakar nggak mewariskan ke anaknya, Sayyidina Umar nggak, Utsman nggak, ini semua ada musyawarah, tapi kan terbatas. Tetapi kalau kita membaca polis Yunani juga demokrasinya terbatas, nggak wamen warfood. Nah, sama polis Yunani. Bahkan polis Yunani orang kayak ada level-level ya, masyarakat itu dikelas-kelaskan, tapi bukan dia berbeda dengan kelas kasta, tetapi berdasar dia meritokrasi. Oh ini orang yang tukang-tukang, yang ahli keterampilan, oh ini yang ahli mikir, orang-orang bijak. Nah dia berdasar seperti itu, tapi sudah ada pada dasar division of labor-nya sudah ada. Nah jadi ya hari ini kita mungkin harus mengajukan banyak pertanyaan dan bisa men-challenge, dan kita harus menerima memang kalau hari ini radikalisme hari ini itu memang terkait dianggap sangat dekat dengan Islam. Tapi ada sejarah yang ekstremisme kekerasan tidak terkait dengan Islam. Zaman Romawi namanya Carthage, itu orang dianggap radikal. The first extremist itu Carthage. Kalau teman-teman membaca sejarah Romawi yang berperang melawan Romawi, orangnya fanatik apa-apa yang ya mereka sempat punya kekuasaan tapi dibabat sama Romawi. Yahudi yang disebut Zil atau Zilot. Zilot itu sekarang dalam bahasa Inggris diistilahkan orang-orang fanatik. Tapi ini asalnya dari orang-orang kumpulan orang Yahudi yang memang fanatik, Zilot, yang juga bertempur dengan Romawi juga. Di situ, nah, kita mengenal Khawarij, ya kan kayak gitu. Nah, Khawarij yang memang memisahkan diri dari ini dan ekstrim lah mulai dari itu. Jadi
ada banyak pertanyaan yang memang harus kita jawab sebagai Muslim scholar ya teman-teman yang studi Islam. Tetapi kita memang, ya saya kira ya kita harus jujur mengakui bahwa memang dalam 10-20 tahun terakhir memang ekstremisme keagamaan yang mengatasnamakan Islam itu menguat di mana-mana. Tetapi hari ini di Amerika perbincangan tentang far right itu menguat. Kritik atas kulit putih, padahal nggak semua kulit putih yang brengsek gitu kan. Gara-gara memang penembakan yang bermotif sentimen rasial itu menguat di Amerika. Jadi sekarang di koran-koran Amerika udah jarang ngomongin ekstremisme Islam. Yang banyak diomongin justru adalah ekstremisme sayap kanan, kulit putih. Nah, artinya bukan berarti mereka menganggap semua kulit putihnya ini. Orang kulit putih sekarang melakukan otokritik terhadap sebagian dari anggota mereka yang kulit putih yang punya kebencian terhadap kulit hitam atau kulit berwarna. Jadi saya rasa ini sebuah ya perkembangan sejarah yang wajar karena ada konteksnya gitu kan, ada situasinya, kita tidak perlu berkecil hati, justru ya kita harus membuktikan, saya kira lewat tulisan teman-teman ini juga yang berusaha membuktikan bahkan Islam itu tidak demikian. Ayat Islam yang pro perdamaian, yang memang semangatnya menegakkan sebuah sistem sosial yang damai itu jauh lebih banyak daripada ayat atau dalil gitu yang membawa permusuhan. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih Mas Syafiq, sudah jangkep istilahnya kalau bahasa Jawa.